Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 8, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Baiklah, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia Daring di semester ganjil ini untuk kelas 8, kita akan belajar tentang teks eksposisi. Kompetensi dasar 3.6, mengidentifikasi struktur, unsur kebahasaan, dan aspek lisan dalam teks eksposisi artikel ilmiah populer, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya dan lain-lain yang diperdengarkan atau dibaca. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti rangkaian pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Mengidentifikasi struktur teks eksposisi yang dibaca. 2. Mengidentifikasi unsur kebahasaan teks eksposisi yang dibaca. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Pendahuluan, memahami konsep struktur dan unsur kebahasaan teks eksposisi. Mengamati model identifikasi struktur dan unsur kebahasaan teks eksposisi. Mengunduh teks eksposisi. Mengidentifikasi struktur dan unsur kebahasaan teks eksposisi. Mengerjakan tugas-tugas melalui Google Formulir. Pendahuluan. Setiap teks memiliki dua komponen, yakni struktur dan unsur kebahasaan. Struktur adalah bagian-bagian yang secara langsung membangun keberadaan teks tersebut. Sedangkan unsur kebahasaan adalah kecenderungan unsur bahasa yang dipakai dalam teks tersebut yang membedakan dengan kecenderungan penggunaan unsur bahasa jenis teks yang lain. Struktur teks eksposisi diawali dengan tesis, kemudian rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Struktur teks eksposisi. 1. Tesis atau pernyataan pendapat. Tesis adalah pernyataan awal penulis berupa pengenalan isu, masalah, atau uraian umum tentang topik yang akan dibahasnya. 2. Rangkaian argumen. Bagian ini berupa sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan atas tesis yang dikemukakan. 3. Penegasan ulang. Bagian ini merupakan sebuah simpulan yang menegaskan kembali tesis yang dibicarakan di awal.
Unsur kebahasaan teks eksposisi. 1. Bahasa baku. Teks eksposisi ditulis dengan bahasa baku dan penulisan yang terarah. 2. Kata leksikal. Makna leksikal adalah makna yang berkaitan dengan kata, leksem, ataupun kosakata. Terdiri dari A. Nomina, kata benda, merupakan kata yang mengacu pada benda, baik nyata maupun abstrak. Dalam kalimat berkedudukan sebagai subjek. Dilihat dari bentuk dan maknanya, ada yang berbentuk nomina dasar maupun nomina turunan. Nomina dasar contohnya gambar, meja, rumah, pisau. Nomina turunan contohnya perbuatan, pembelian, kekuatan, dan lain-lain. B. Verba, kata kerja. Merupakan kata yang mengandung makna dasar perbuatan, proses, atau keadaan yang bukan sifat. Dalam kalimat biasanya berfungsi sebagai predikat. Verba dilihat dari bentuknya dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Verba dasar. Merupakan verba yang belum mengalami proses morfologis. Contohnya, mandi, pergi, ada, tiba, turun, jatuh, tinggal, dan lain-lain. 2. Verba turunan. Merupakan verba yang telah mengalami perubahan bentuk dasar karena proses morfologis. Contohnya, melebur, mendarat, berlayar, berjuang, memukul-mukul, makan-makan, cuci muka, mempertanggungjawabkan, dan lain-lain. D. Adjektiva, kata sifat, merupakan kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan orang, benda, dan binatang. Contohnya, indah, lunak, lebar, luas, negatif, positif, keruh, dingin, jelek, dan lain-lain. D. Adverbia atau kata keterangan. Merupakan kata yang melengkapi atau memberikan informasi berupa keterangan tempat, waktu, suasana, alat, cara, dan lain-lain. Contohnya, di, dari, ke, sini, sana, mana, saat, ketika, mula-mula, dengan, memakai, berdiskusi, dan lain-lain. D. Konjungsi kata hubung. Konjungsi dapat digunakan dalam teks eksposisi untuk memperkuat argumentasi. Berikut ini adalah jenis konjungsi yang dapat ditemukan pada teks eksposisi. 1. Konjungsi gabungan. Dan, serta, dengan. 2. Konjungsi pembatasan. Kecuali, selain, asal. 3. Konjungsi tujuan. Agar, supaya, untuk. 4. Konjungsi persyaratan. Kalau, jika, jikalau.
bila, asalkan, bila mana. 5. Konjungsi perincian, yaitu, adalah, ialah, antara lain, yakni. 6. Konjungsi sebab akibat, karena, sehingga, sebab, akibat, akibatnya. 7. Konjungsi perbandingan, bagai, seperti, ibarat, serupa. 8. Konjungsi penyimpulan, oleh sebab itu, oleh karena, jadi, dengan demikian. Anak-anak sekalian, berikutnya silahkan diamati model identifikasi struktur dan unsur kebahasaan teks eksposisi berikut yang berjudul Dampak Kerusakan Daerah Aliran Sungai. Hasil identifikasi struktur teks. Paragraf ini termasuk bagian pernyataan pendapat atau tesis, berupa pengenalan isu, masalah atau uraian umum tentang topik yang akan dibahasnya, yakni mengenai kerusakan lingkungan di daerah aliran sungai. Hasil identifikasi unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan yang tampak pada paragraf di atas. 1. Penggunaan kata baku. 2. Penggunaan nomina dasar, daerah, sungai, air, budaya, dan nomina turunan, kerusakan, lingkungan, keanekaragaman. 3. Penggunaan verba turunan, mengalami, meliputi, menjaga, terganggu. 4. Penggunaan adjektiva, ekonomis. 5. Penggunaan adverbia di Indonesia pada daerah. 6. Penggunaan konjungsi ataupun dan. Hasil identifikasi struktur teks paragraf 2, 3, dan 4. Ini termasuk bagian argumentasi, berupa sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan atas tesis yang dikemukakan. Pada bagian ini, dijelaskan penyebab dan akibat kerusakan daerah aliran sungai. Hasil identifikasi unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan yang tampak pada paragraf di atas yang pertama atau 1. Penggunaan kata baku. 2. Penggunaan nomina dasar, daerah, sungai, air, lahan, hutan, masyarakat, limbah, dan nomina turunan, kerusakan, lingkungan, perubahan, pertambahan, kesadaran, penduduk, kawasan. 3. Penggunaan verba turunan, mengalami, dilihat, mengakibatkan, dirasakan. 4. Penggunaan adjektiva, buruk, keruh, tinggi, kemarau. 5. Penggunaan adverbia di Indonesia, saat, di musim. 6. Penggunaan konjungsi, dan, serta, selain itu. Hasil identifikasi struktur teks paragraf 5. Termasuk bagian penegasan ulang pendapat.
berupa simpulan yang menegaskan kembali tesis yang dibicarakan di awal, yakni mengenai kerusakan lingkungan di daerah aliran sungai akibat ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hasil identifikasi unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan yang tampak pada paragraf 5. 1. Penggunaan kata baku. 2. Penggunaan nomina dasar. Daerah, sungai, air, masalah, orang-orang, dampak, dan nomina turunan. Kerusakan, lingkungan, aliran. 3. Penggunaan verba turunan. Diakibatkan, membawa, bertanggung jawab. 4. Penggunaan adjektiva, serius, buruk. 5. Penggunaan adverbia di Indonesia, saat, di musim, sangat, telah. 6. Penggunaan konjungsi, namun. Hasil identifikasi struktur teks eksposisi. Teks eksposisi di atas terdiri atas 5 paragraf. Paragraf 1 termasuk bagian pernyataan pendapat, tesis, berupa pengenalan isu, masalah atau uraian umum tentang topik yang akan dibahasnya, yakni mengenai kerusakan lingkungan di daerah aliran sungai. Paragraf 2, 3, dan 4 ini termasuk bagian argumentasi, berupa sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan atas tesis yang dikemukakan. Pada bagian ini dijelaskan penyebab dan akibat kerusakan daerah aliran sungai. Paragraf 5 termasuk bagian penegasan ulang pendapat, berupa simpulan yang menegaskan kembali tesis yang dibicarakan di awal, yakni mengenai kerusakan lingkungan di daerah aliran sungai akibat ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hasil identifikasi unsur kebahasaan teks eksposisi. Unsur kebahasaan yang tampak pada teks eksposisi di atas. 1. Penggunaan kata baku. 2. Penggunaan nomina dasar. Daerah, sungai, air, lahan, hutan, masyarakat, limbah, orang-orang, dan lain-lain. Dan nomina turunan, kerusakan, lingkungan, perubahan, pertambahan, kesadaran, penduduk, kawasan, dan lain-lain. 3. Penggunaan verba turunan, mengalami, mengakibatkan, dirasakan, membawa, diakibatkan, dan lain-lain. 4. Penggunaan adjektiva, buruk, keruh, tinggi, kemarau, serius, dan lain-lain. 5. Penggunaan adverbia di Indonesia, saat, di musim, sangat, telah, dan lain-lain. 6. Penggunaan konjungsi, dan, serta, selain itu, namun, dan lain-lain. Anak-anak, berikutnya aktivitas mandiri. Silahkan unduh satu contoh teks eksposisi, kemudian telaahlah struktur dan unsur kebahasaannya, seperti yang telah dicontohkan pada paparan tadi. B. Hasil pekerjaan silahkan dikirim ke Surel, seperti yang tertera pada WhatsApp grup kelas kalian. Aktivitas daring.
Silahkan bergabung ke Google Formulir dengan link yang sudah ditentukan untuk evaluasi hasil belajar kalian. Silahkan mengerjakan soal-soal, tugas-tugas yang ada dalam Google Formulir tersebut. Terima kasih. Demikian pembelajaran kita hari ini anak-anak. Semoga pembelajaran hari ini bisa memberikan guna dan manfaat bagi kita semua. Amin. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.